Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali saya Pendeta Nathan Wahyudianto ingin menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui renungan firman Tuhan. Yang saya percaya kalau saudara dan saya memperhatikan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini, pasti saudara akan diberkati dan menjadi orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan buat kita sekalian, yaitu yang saya ambil dari dua ayat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menegaskan bahwa hidupnya dalam pengalaman selama dia mengikut Tuhan, menjadi orang percaya dan menjadi orang Kristen adalah pertama bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Artinya selama dia melayani Tuhan di bumi, selama dia hidup bernapas di muka bumi ini, menurut dia adalah berarti bekerja memberi buah. Dan yang kedua, ketika dia meninggalkan dunia, artinya mati dari jasadnya, artinya jasadnya sudah tidak lagi bergerak, jiwanya kembali kepada Tuhan, rohnya kembali kepada Tuhan, maka itu adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa merenungkan beberapa hal yang penting dari pokok-pokok pengajaran Injil buat saudara dan saya melalui Paulus terhadap saudara dan saya. Yang pertama, bahwa orang Kristen selama dia hidup di dunia ini harus menghasilkan buah, dan buah yang Tuhan kehendaki adalah buah roh, yaitu buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa orang Kristen harus menghasilkan karakter ilahi, karakter Kristus. Seperti Kristus hidup menunjukkan karakternya sebagai anak Allah yang sejati. Dan itu harus seperti dialah saudara dan saya hidup selama saudara menumpang di bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca apa yang terjadi bagi orang Kristen yang sejati, tentu dia harus mengalami apa yang ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen harus mencapai buah yang Tuhan kehendaki, yaitu buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, inilah yang menjadi sasaran hidup kita di bumi ini, untuk menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu berkarakter ilahi, berkarakter seperti Kristus. Sifatnya berubah, yang tadinya membenci menjadi mengasihi, yang tadinya pelit menjadi murah hati, yang tadinya kaku menjadi luas, yang tadinya mudah temperamental ataupun suka marah menjadi orang yang bisa sabar dan mengendalikan diri. Itulah buah daripada hidup menjadi orang Kristen, dan itu telah dialami oleh Paulus. Bagaimana dia menghadapi persoalan yang begitu berat menjadi murid Tuhan, dan dia mau hidup seperti Kristus hidup. Saudara-saudara, kalau demikian bagaimana kita bisa mencapai kehidupan dan menghasilkan buah seperti Kristus, yaitu buah Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Yang pertama, Kolose pasal 2 ayat 7 yang berbunyi demikian bagi saudara, bagaimana kiat saudara untuk bisa menghasilkan buah. Mari kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan mengucap syukur. Saudara-saudara, ada 3 hal penting yang dicatat di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 ini. Yang pertama adalah kalau saudara dan saya ingin menghasilkan buah Roh Kudus, buah yang tetap seperti Kristus hasilkan di dalam kehidupan selama di bumi dan telah memberi teladan buat saudara. Demikian juga Paulus, maka saudara yang pertama harus berakar di dalam Dia. Berakar itu harus kuat, mempunyai fondasi yang luar biasa kokohnya, sehingga tidak mudah goyah oleh pengajaran yang menyimpang dari Injil. Dan itulah yang saudara dengarkan melalui firman Tuhan. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan, kokoh di dalam ajaran yang benar, ajaran yang sejati, yang murni, yang diajarkan oleh Alkitab melalui para rasul dan melalui
hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita kuat di dalam Tuhan, kita kokoh, kita tetap berteguh di dalam iman, kita tetap kuat di dalam pengajaran, dan selalu juga mengucap syukur. Mari saudara, kita terus kuat. Jangan kita tergoda oleh hal-hal yang sementara, yang duniawi, yang membawa kita jauh daripada persekutuan dengan Tuhan sehingga menyimpang dari ajaran firman Allah. Kita tekun dalam ajarannya, seperti juga murid yang mula-mula atau jemaat Tuhan mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya. Saudara-saudara, oleh karena itu mari yang pertama kita berakar seperti rumah yang dibangun dengan pondasi yang kuat. Dia tidak akan roboh ketika ada angin ribut, ketika ada banjir yang melanda, dan dia dibangun di atas batu karang yang kuat. Demikian hidup saudara, harus mempunyai pegangan yang kuat. Orang yang kuat dalam ajaran tidak mudah goyah, tidak mudah tertipu, tidak mudah terkecoh, dan tidak terbawa oleh hal-hal yang sementara yang hanya membawa kepada kenikmatan yang sementara dan fana. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk kuat di dalam ajaran firman Tuhan, yaitu Injil yang diberitakan kepada saudara melalui renungan maupun khotbah-khotbah yang kami sampaikan kepada saudara. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin menghasilkan buah seperti apa yang Paulus kerjakan dalam hidupnya, maka yang kedua saudara harus bertumbuh ke arah Kristus. Artinya pertumbuhan saudara itu semakin serupa dengan Tuhan. Artinya ke arah Kristus. Mungkin kita tidak bisa sama seperti Kristus dalam karakter karena dia memang sempurna. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini kecuali anak Allah yang hidup. Karena dialah yang sanggup melakukan seluruh hukum Allah untuk saudara dan saya. Karena itu mari saya bacakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang 14 dan 15 yang berbunyi demikian saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi kita harus bertumbuh. Kalau yang pertama kita harus berakar dulu, kuat mempunyai pijakan yang pasti. Yang kedua kita harus bertumbuh, saudara. Orang yang bertumbuh itu orang yang selalu berubah dalam kebaikan, secara dinamis. Meninggalkan yang lama, yang baru selalu timbul dan terbit. Itu karena pertumbuhan iman dan kasih dan menghasilkan perbuatan baik. Saudara-saudara, oleh karena itu mari saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, untuk bertumbuh. Ya, jangan berdiri di tempat, jangan jalan di tempat maksud saya. Tapi mari kita berjalan terus di dalam iman sampai kepada kedewasaan dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang matang. Jadi yang kedua, mari kita bertumbuh terus. Bertumbuh kita bisa alami kalau kita bisa mengatasi segala cobaan dan godaan. Saudara, kita lampaui, kita lewati itu bersama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita tidak menginginkan apa yang sekedar kita inginkan, tapi kita merindukan apa yang kita butuhkan untuk hidup ini supaya kita boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan lebih dari segalanya. Kalau kita ingin bertumbuh dalam Kristus, supaya saudara mempunyai karakter mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya saudara akhirnya bisa menghasilkan buah yang matang. Yaitu yang pertama, saudara harus ada dalam pengajaran yang kuat dan kokoh. Yang kedua, saudara harus bertumbuh dalam kasih karunia, dalam iman yang semakin hari semakin menghasilkan kasih, dan kasih menghasilkan perbuatan yang baik. Dan lama-lama saudara bisa menghasilkan buah. Ini yang terakhir, rahasia saudara dan saya bisa menghasilkan buah, yaitu tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, yaitu iman yang tahan uji. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan dan tetap setia pada akhirnya, maka saudara dan saya diberi nasihat melalui Yohanes pasal 15 ayat 4 yang berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hubungan saudara dengan Tuhan harus mempunyai hubungan yang timbal balik saudara. Saudara cinta Tuhan, Tuhan sudah mencintai saudara. Saudara terus cinta kepada Tuhan. Jadi cinta saudara kepada Tuhan harus terus tidak pernah berubah. Bahkan melebihi dari semua cinta yang kau arahkan kepada siapapun. Karena cinta kepada Tuhan adalah 100% sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Oleh karena itu mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah
dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jikalau tidak tinggal di dalam aku. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam saudara sampai akhir zaman, sampai kesudahan, sampai akhir hidup saudara. Yakobus pasal 1 ayat 12 yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi akhir daripada ujian kita adalah terhadap iman saudara dan saya. Dan ketika itu tahan uji di hadapan Allah, maka saudara akan membangun hidup saudara berkarakter Kristus. Karena saudara akan membangun seperti membangun rumah dengan emas, dan membangun iman dengan karakter yang berkualitas kekekalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting yang saudara dan saya harus renungkan ketika Paulus mengatakan hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita menghasilkan buah Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri dalam hidup saudara. Saudara harus meresponnya melalui firman-Nya dan juga melalui peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan yang membawa saudara semakin dewasa. Yang pertama, tetap berakar di dalam pengajaran yang benar melalui Injil Kerajaan Allah yang dibagikan setiap waktu buat saudara dan saya melalui renungan maupun khotbah-khotbah yang saudara dengarkan dan pembacaan firman Tuhan secara pribadi di rumah. Yang kedua, mari kita tetap terus bertumbuh ke arah Kristus supaya saudara menjadi orang yang dewasa, tidak lagi anak-anak. Yang ketiga, mari tetap kita melekat, jangan tinggalkan Tuhan, setialah sampai akhir. Karena jika kita bertahan sampai akhir dalam iman saudara, saudara akan memperoleh mahkota yang dijanjikan, yaitu mahkota kehidupan kepada siapa yang mengasihi saudara. Biarlah firman Tuhan kali ini memberkati saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan yang dipermuliakan dan saudara boleh menjadi berkat karena saudara menjadi orang yang berbahagia. Haleluya. Amin.